Ibu, putramu datang mengunjungi ibu di atas sana. Apakah ibu baik-baik saja? Apakah kematian ibu sudah diselidiki dengan tuntas? Sesuai perintah Tuan, saya sudah meminta para saudara dari kuil pembunuh dewa untuk memulai penyelidikan penuh. Hasilnya akan didapat paling lama dalam setengah bulan. Aku tahu, mundurlah. Tuan, apakah Anda tidak berencana untuk kembali? Apakah Anda rela menjadi seorang sopir taksi seumur hidup? Saat ini aku hanya ingin menjadi orang biasa. Kehidupanku saat ini sudah cukup memuaskan. Tapi, Anak Feng, Hentikan, Leng Feng yang kau kenal itu telah mati 10 tahun lalu saat kau mengusirnya dari keluarga Leng. anak Feng, aku tahu aku salah dulu. Tapi sekarang kakekmu sudah sakit parah di tempat tidur dan telah menunjukmu sebagai satu-satunya pewaris grup Leng. Jika kau tidak mengambil alih grup Leng, kekuasaan keluarga Leng akan jatuh ke tangan orang luar. Lalu kenapa? Aku tidak peduli. Keluhan apa? Aku mendapat rating bintang 5 sepanjang tahun. Siapa yang berani mengajukan keluhan padaku? Pasti dia ya. Aduh, Tuan Muda. Anak Feng, Aduh, Tuan Muda. aduh anak Feng. Nyonya besar. Sekarang bagaimana? Keluarga Leng adalah keluarga bangsawan nomor 1 di Shangjing. Keluarga yang sangat dihormati selama ratusan tahun. Jabatan pemimpin keluarga Leng, berapa banyak orang yang menginginkannya. Dia hanya berkata dalam keadaan marah. Sebarkan berita bahwa keluarga Leng Shangjing telah menemukan pewarisnya dan akan segera mengadakan pesta penyambutan pewaris. Saat itu, aku ingin semua keluarga bangsawan di dunia memberi selamat kepada anak Fengku. Baik. Benar? Ini dia tempatnya? Nona, jika Anda merasa aku bersikap berlebihan tadi malam, aku bisa bertanggung jawab, tapi Anda tidak bisa memberikan penilaian buruk padaku, kan? Diam, jangan pernah bahas malam itu. Di dalam kartu ini ada uang sebesar 1 miliar rupiah, ambil dan segera tinggalkan Binhai. Tinggalkan Binhai? Masalah apa yang kau hadapi? Bukan urusanmu. Intinya, jika kau ingin selamat, ambil uang ini dan segera tinggalkan Binhai. Jika tidak, tunanganku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tunangan? Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Lin, keluarga bangsawan, nomor 1 di kota Longcheng. Katanya di belakangnya ada dukungan dari keluarga Leng, keluarga nomor 1 di Shangjing. Jika kau tidak ingin mencari masalah, cepat pergi. Keluarga Leng? Hei, bagaimana jika aku bilang, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini? Cepat pergi, cepat. Hah, Lin Xiao, aku... Dasar perempuan murahan tidak tahu malu. Katakan padaku, siapa pria ini? Liu Ruyan, kesabaranku ada batasnya. Lin Xiao, tenangkan amarahmu. Dia selingkuhan kakakku. Kau. Kakak, kau tidak marah padaku kan? Aku hanya berpikir, hal seperti ini tidak boleh disembunyikan dari Lin Xiao. Lagi pula, kalian hampir bertunangan. Jika kau membiarkan orang lain tahu, bagaimana pandangan orang terhadap keluarga Liu kita? Keluarga Liu seharusnya adalah keluarga terhormat di Binhai. Putri sulung keluarga Liu ini ternyata diam-diam adalah wanita nakal. Dasar wanita rendah tidak tahu malu. Harga diriku kau hancurkan total. tangan seorang pria itu digunakan untuk mencapai kesuksesan, bukan untuk memukul wanita. Kau ini ya, berani sekali. Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Serang dia. Begini, jika kau merangkak seperti anjing, melalui selangkangan celanaku, aku akan berbaik hati membiarkanmu pergi. Kamu seperti seekor anjing, merangkak di bawah selangkangan saya, maka saya akan berbelas kasih melepaskanmu. Hanya kamu? Kamu tidak pantas? Jangan tidak tahu diri. Cepat pergi, cepatlah pergi. Aduh, Kak, saya ingatkan, urusan yang seharusnya tidak kamu campuri. Jangan ikut campur. Ambil uangnya. Merangkaklah 200 juta rupiah yang ada di lantai ini adalah milikmu. Keluarga Lin hanya punya kemampuan seperti ini? Seorang supir busuk juga berani meremehkan saya. Saya memang pengemudi yang tidak penting, tetapi kalian yang hanya mengandalkan uang bau, menindas seorang wanita? Apa hebatnya itu? Kamu yang hanya seorang pengemudi yang tidak penting, apa kamu juga ingin jadi pahlawan untuk wanita cantik? Hari ini saya akan mematahkan salah satu kakimu.
Lin Hao, sungguh ini tidak ada kaitannya dengan dia. Jika ada masalah, hadapi saya. Kakakku yang baik, kamu saja sudah tidak mampu menyelamatkan dirimu sendiri, masih ingin melindungi supir ini? Lin Hao, kumohon biarkan saja dia segera pergi. Tidak akan terjadi. Saya Lin Hao hari ini bilang akan mematahkan salah satu kakinya, maka hari ini dia harus patah salah satu kakinya. Serang dia, lumpuhkan pengemudi busuk ini. Bukankah kamu melindunginya? Hari ini juga saya akan membuatmu melihat dengan matamu sendiri bagaimana nasibnya. Bukankah kau melindunginya? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana nasibnya. Lin Hao, anggap saja ini sebagai permintaanku. Lepaskan dia, ya? Permintaan? Baik, aku akan mengabulkan permintaanku. Siapa suruh kau, Liu? Ruyan adalah tunanganku, Lin Hao. Tetapi ada satu syarat. Syarat apa? Aku Lin Hao sudah tumbuh besar dan belum pernah berhubungan intim di dalam taksi. Asal kau menurut dan menanggalkan pakaianmu, lalu menungguku di dalam, aku akan melepaskannya. Kenapa? Supir bau itu boleh tidur denganmu, tapi denganku tidak boleh? Sudah kuduga, kesucian yang kau tunjukkan di depanku, semuanya hanya pura-pura. Jika aku menanggalkan pakaianku, kau akan memaafkan semuanya? Benar. Meskipun aku hanyalah seorang supir taksi, tapi aku, Leng Feng, belum serendah itu sampai harus dilindungi oleh seorang wanita. Lagi pula dia tidak pantas untukmu. Diam kau. Orang murahan seperti ini tidak pantas kau nikahi. Ikutlah denganku. Liu Ruyan, jika kau berani pergi bersamanya, sekarang juga aku akan umumkan kerjasama keluarga Liu senilai 60 miliar rupiah dibatalkan. Serang dia. Pengecut. Hei supir bau, awas kau. Akan kubuat kau mati di jalanan. Belum lagi di belakang keluarga Lin masih ada keluarga Leng, keluarga kaya raya papan atas. Hanya karena statusnya sebagai tuan muda utama kota Longcheng, kau tidak akan bisa melawannya. Lagi pula kita, malam itu hanyalah sebuah kesalahan. Kesalahan? Liu Ruyan? Menurutmu malam itu apa? Transaksi atau hubungan semalam? Itu adalah malam pertamaku. Leng Feng, kau hanyalah seorang supir. Kita semua sudah dewasa, tidak perlu repot-repot. Aku akan mengatur penerbangan ke luar negeri untukmu. Nanti, aku akan mengirimkan nomor penerbangannya ke ponselmu. Nyonya Besar, sesuai perintah Anda, Pesta Putra Mahkota itu sudah disiapkan dengan baik dan lokasinya ditetapkan di kota Longcheng, diselenggarakan oleh keluarga Lin. Oh benar, saya juga sudah menemukan Tuan Muda dan Nona Sulung keluarga Liu di Binhai memiliki hubungan yang sangat dekat. Hubungan yang sangat dekat ya. Kalau begitu kirimkan undangan. Biarkan keluarga Liu menjadi tamu terhormat pesta Putra Mahkota. Suruh seseorang siapkan kontrak senilai 200 juta rupiah. Kirimkan ke keluarga Liu sebagai mas kawin. Dengan begitu Feng pasti akan datang. Gadis kurang ajar ini telah menyinggung keluarga Lin dan kau masih berani kembali? Ayah, kau tidak tahu. Kakak demi sopir bau itu tidak hanya mengabaikan kerjasama 60 miliar rupiah dengan keluarga Lin, tapi dia juga membiarkan sopir bau itu menyinggung Lin Xiao. Apa? Menyinggung Lin Xiao? Lin Xiao? Benar sekali. Sekarang karena ulahnya kita tidak hanya kehilangan kerjasama 60 miliar rupiah, tapi bisa-bisa kita juga akan menyinggung keluarga kaya raya teratas di belakang keluarga Lin, yaitu keluarga Leng. Keluarga Leng? Kau berlutut sekarang juga. Bagaimana mungkin aku Liu Yun punya anak perempuan yang hanya bisa menghabiskan harta seperti engkau? Jika saja saat itu ayah tidak menjualku kepada keluarga Lin, mana mungkin masalahnya jadi sejauh ini? Dasar gadis kurang ajar. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kau harus memohon pengampunan dari Lin Xiao. Kalau tidak, aku, Liu Yun, tidak sudi punya anak perempuan sepertimu. Kalau begitu, anggap saja ayah tidak punya anak perempuan. Kau, Sejak ibu meninggal karena kesulitan melahirkan, ayah memang tidak pernah menganggapku sebagai anak perempuan ayah.
Kalau tidak, mengapa ayah tega menjualku ke keluarga Lin hanya demi 60 miliar rupiah saja? Apa yang kau katakan? Apa aku salah bicara? Ayah hanya memikirkan uang. Diam. Aku tanya padamu, kau mau pergi ke keluarga Lin atau tidak? Tidak mau. Menyinggung keluarga Lin sama saja menghancurkan masa depan keluarga Liu. Hari ini tulang belulang tua ini pasti akan memukul mati benda, bodoh yang tidak tahu diri sepertimu. Hentikan. Hentikan. Kau... Dasar sopir bau, beraninya kau muncul di sini. Bukankah aku sudah menyuruhmu ke luar negeri? Kenapa kau datang? Aku datang untuk memberitahumu, baik keluarga Liu maupun keluarga Leng, aku tidak peduli. Kurang ajar berani menerobos masuk keluarga Liu kami. Liu Yun, cepat suruh orang tangkap dia sekarang juga. Si brengsek yang tidak tahu diri ini. Ayo tangkap dia. Kita harus membuat Lin Xiao tenang dan melanjutkan kembali kerjasama 30 juta itu. Tangkap dia. Akan kulihat siapa di antara kalian yang berani. Serang. Tamu terhormat dari keluarga Leng sudah tiba. Keluarga Leng? Yang mana Nona Liu Ruyan? Saya Diperintahkan untuk membawakan ini kepada Nona, surat undangan berukir naga Long Wentie. 3 hari kemudian kita akan pergi bersama ke kota Longcheng untuk menghadiri perjamuan pangeran diselenggarakan keluarga Lin untuk pewaris keluarga Leng. Perjamuan pangeran keluarga Leng? Mereka bisa membuat keluarga Leng datang sendiri mengirimkan. Long Wentie, itu berarti Lin Xiao telah memaafkan keluarga Liu kami. Kau ini memang bodoh sekali. Beberapa hari ini kau diam saja di sini. Adapun kau si sopir bau itu, hajar sampai mati. tidak. Lepaskan dia. Jika tidak, aku akan mati di depan kalian. Kau. Biarkan saja dia pergi. Leng Feng, masalah ini sudah bukan lagi di bawah kendali kita. Cepat pergi, pergilah. Ruyan, kau adalah wanitaku? Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu. Perjamuan pangeran itu, aku akan menjadikanmu wanita paling terhormat di perjamuan pangeran itu. Ya ampun, ini dia kemewahan dari keluarga Leng. Aku tidak menyangka perhiasan-perhiasan ini semuanya terbuat dari emas murni. Kali ini untungnya ada perlindungan dari Lin Xiao. Jika tidak, kita akan benar-benar menyinggung keluarga Leng. Terpandang seperti ini. Dasar gadis tidak tahu diri. Segera putuskan hubunganmu dengan sopir bau itu sepenuhnya. Kalau tidak, jika karena ini kita menyinggung keluarga Leng, aku pasti akan mengulitinya sendiri, membiarkannya tergeletak tak bernyawa di jalanan. Leng Feng, Kenapa dia datang? Sialan. cepat pergi. Pesta pangeran bukan tempat kau bisa datang. Dasar sopir bau, kau benar-benar mengganggu. Ya. Sekarang, bahkan pesta pangeran yang diadakan oleh keluarga Leng, keluarga terpandang seperti ini, kau berani datang membuat ulah. Pesta pangeran? Sejak awal memang diadakan untukku. Kurang ajar. Dasar sopir bau, berani-beraninya mengakui diri sebagai pewaris grup Leng. Segera enyah dari Tian Dufu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Aku ingin lihat bagaimana kau akan bersikap kasar padaku. Liu Yun, segera cari orang. Lempar keluar orang yang tidak tahu diri ini, jauhkan dia dari sini, agar tidak mengotori mata pewaris grup Leng dan Lin Xiao. Baik, Tunggu. Aku sedang bingung mencari kemana. Kau malah datang mencari mati dengan sendirinya. Bunuh dia. Liu Ruyan, apakah kau akan membela seorang pengemudi rendahan ini dan membuat Lin Xiao merasa malu? Lin Hao, apapun yang kau inginkan, aku Liu Ruyan akan menuruti semuanya. Bisakah kau melepaskannya? Dasar anak nakal tidak tahu diri. Tutup mulutmu. Hanya demi sopir bau itu, kau berulang kali menyinggung Lin Xiao dan menyinggung keluarga Leng. Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Liu? Kakak, kenapa kau begitu tidak bijaksana? Sopir bau itu, apa bagusnya dia dibandingkan Lin Xiao? Sudahlah sering tidak menghargai, kau bahkan berani-beraninya mengkhianati Lin Xiao. Tutup mulutmu. dasar sopir bau. Kau membuat keluarga Liu harus berurusan dengan Lin Xiao dan berurusan dengan keluarga Leng.
Karena kau tidak ingin keluarga Liu hidup tenang, maka keluarga Liu akan menghancurkan sampah sialan sepertimu terlebih dahulu. Kau ikut denganku pulang. Orang yang menjual putrinya sepertimu tidak pantas aku layani. Sudah kubilang, dia adalah wanitaku. Siapapun yang berani menghalangiku untuk membawanya pergi, jangan salahkan aku pengemudi rendahan ini jika aku bertindak kasar. Kau mencari mati. Cukup. Liu Ruyan, kau benar-benar bersikeras melindunginya. Baiklah Lin, Xiao akan memberimu kesempatan ini. Liu Ruyan, hari ini asalkan kau melepas sepatu dan berjalan di atas ini, aku akan berbaik hati melepaskan pengemudi bau ini. Jika tidak, biarkan dia mati saja. Bukankah kau sudah bertekad untuk melindungi pengemudi bau ini? Kalau begitu, lepaslah. Lepaslah. Lepas. Lin Hao, ingatlah apa yang kau katakan hari ini. Karena kalian semua suka bertindak sewenang-wenang, maka aku akan membuat kalian tahu apa itu kekuasaan yang tak terbatas, terutama kau, Lin Hao. Atas semua yang kau lakukan pada Ruyan, aku akan membuatmu membayar mahal. Orang yang tidak tahu terima kasih. Hari ini aku akan lihat apakah mulutmu yang keras atau tulangmu yang keras. Serang dia. Paman Hu keluarga Leng Kota Longcheng telah tiba. Siapa yang memberi kalian keberanian, berani membuat keributan di pesta putra mahkota? Paman Hu, anak yang terlalu berani ini, dia berani mengatakan bahwa pesta ini diselenggarakan untuknya. Memangnya kau ini siapa? Berani mengatakan pesta putra mahkota diselenggarakan memang untukmu? Apa ada masalah? Masalahnya besar sekali. Dengan orang sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa mengenal orang penting seperti Paman Hu? Dasar orang bodoh, tidak kenal Paman Hu. Berani-beraninya bilang pesta putra mahkota diselenggarakan untuknya. Tapi dia benar-benar sombong, berani menyinggung pada saat yang sama Tuan Muda nomor 1 Kota Longcheng dan Paman Hu. Paman Hu sampah seperti dia ini, jika Anda yang bertindak sendiri, tentu saja tangan Anda akan kotor. Lebih baik serahkan saja pada keponakan untuk urus ini. Tuan Muda dan Nyonya Tua akan segera tiba. Kerjakan dengan rapi, jangan sampai ada darah. Paman Hu, tenang saja. Cih, dasar tidak tahu diri, serang dia. Lin Hao, kau baru saja berjanji padaku untuk melepaskannya. Aku berubah pikiran sekarang. Sampah, bukankah kau sangat ingin mati? Kalau begitu, biar aku wujudkan semua keinginanmu itu. Lin Hao, kau brengsek. Dasar wanita murahan, kau berani memaki aku? Apalagi yang akan dilakukan sampah ini? Kau berani memukulku? Dasar sampah, aku akan membunuhmu. Hanya kau? Apa kau pantas? Kau suka menampar orang lain, bukan? Hari ini, aku akan membuatmu merasakan rasanya ditampar oleh orang lain. Berhenti. Kenapa kalian berdua masih terpaku di sana? Serang mereka. Kalian ini kelompok yang tidak berguna. Aku sudah memelihara kalian begitu lama, tapi tidak bisa mengurus seorang sopir taksi. Jangan berpikir hanya karena kamu tahu sedikit bela diri, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jangan kira karena kamu sedikit menguasai ilmu bela diri, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Hati-hati. Beraninya kau melukai orang di depanku, mengganggu pesta pangeran. Kalau di depanmu memangnya kenapa? Memangnya kau ini siapa? Kurang ajar. Apa katamu? Aku bilang memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya menggonggong di depanku? Leng Feng, dia adalah kepala cabang keluarga Leng di Kota Longcheng. Kau tidak akan mampu melawannya. Cepat pergi, pergilah sekarang. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Tutup pintunya. Tuan Hu, semua ini terjadi karena aku bersedia menanggung semuanya. Perkataanku, aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Benar, Paman Hu benar. Hari ini tidak ada yang boleh pergi, terutama kamu. Aku akan membuatmu menderita seumur hidup. Begitukah? Kau lihat,
selalu mengalah hanya akan membuat bajingan ini semakin lancang. Jadi, jika ingin mengalahkan mereka, harus lebih kejam daripada mereka. Keluarga Leng, Long Tou, mungkinkah dia adalah orang dari keluarga Leng? Apakah benar aku yang salah sangka? Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan tato naga di lenganmu? Aku bisa melepaskanmu. Jika tidak, hari ini akan sulit bagimu untuk keluar dari sini hidup-hidup. Li Hu ternyata mempedulikan tato itu. Apakah Leng Feng benar-benar anggota keluarga Leng? Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Paman Hu, cepat lakukan. Tuan Hu, tunggu sebentar. Dasar wanita tak berguna, apalagi yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, hari ini, siapa pun tidak akan bisa menyelamatkan sampah ini. Tuan Hu, tato naga hanya dimiliki oleh anggota keluarga Leng. Pikirkan baik-baik. Leng Feng, jangan memaksakan dirimu lagi. Kamu bisa menggunakan tato ini untuk pergi sebentar lagi, dengar tidak? Paman Hu, cepat lakukan. Cukup, aku, Li Hu, saat bertindak tidak perlu kamu yang mengajariku. Paman Hu, keluarga Lin kami sangat diperhatikan oleh keluarga Leng dari kota Longcheng, yaitu Leng Huangpu. Jika terjadi masalah yang sangat besar, ada keluarga Lin yang akan menanganinya. Pengawal, Kau tidak berani bertindak, aku sendiri yang akan melakukannya. kalian tangkap dia sekarang juga. Kau, Li Hu, apa maksudmu ini? Membiarkanmu tenang sebentar. Tenang kepalamu. Kau sendiri tidak berani bergerak, aku yang akan melakukannya. Lepaskan aku. Benar-benar, tuan muda di depan orang, dan anjing gila di belakang. Kau pecundang, aku pasti akan menghabisimu hari ini. Baik, aku ingin melihat bagaimana kau, si gila, akan menggigitku. Sebelum kita mengetahui identitasnya, hari ini tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Kau lihat kan, mereka tidak mau aku pergi. Lagi pula, aku belum membuatmu menjadi wanita yang paling dihormati di pesta ini. Bagaimana bisa aku pergi? Aduh. Aduh. Jika kau memang hebat, bunuh saja aku. Kau pengecut yang tidak berguna. Leng Feng, Sampah tak berguna. Leng Feng, cukup. Aku tidak suka pria barbar yang hanya tahu cara pamer kekuatan dan berkelahi. Jika kau benar-benar membunuhnya hari ini, masalah ini tidak akan bisa diselesaikan lagi. Leng Feng, kau sudah melakukan banyak hal untukku. Tapi kau tetap tidak akan bisa mengalahkan orang-orang ini. Sebentar lagi, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi. Adapun kemarahan keluarga Lin dan keluarga Leng, biarkan aku yang menanggungnya sendiri. Baik keluarga Lin maupun keluarga Leng, dari awal sampai akhir, mereka bukan apa-apa di mataku. Tuan Hu, kau adalah orang yang cerdas. Sekarang Lin Hao hanya menderita luka kecil. Setelah ini, paling-paling kau akan menyinggung Lin Tiangwo dan menyinggung pelayan Leng. Namun jika identitas Leng Feng terbukti sebagai anggota keluarga Leng, kau benar-benar tidak punya jalan keluar. Biarkan dia pergi. Memukul putra Lin Tiangwo dan ingin pergi, itu tidak akan semudah itu. Ayah. Dan juga, Li Hu, dia berani-beraninya demi si sampah ini. Dia memukulku. Li Hu, kau berteman denganku lebih dari 10 tahun. Sekarang, Lin tua, jangan emosi. Semua yang kulakukan ini, semua ini hanya demi Lin Hao saja. demi dia, Di tangannya, ada tato naga. tato naga di tubuhnya itu palsu. Dia bukan anggota keluarga Leng. Sudah kubilang kan, mana mungkin anak ini anggota keluarga Leng? Apa semua orang di dunia ini yang bermarga Leng? Apa mereka semua anggota keluarga Leng? Gawat, Liu Ruyan, sekarang si sampah ini tidak hanya memukul Lin Xiao, dia juga begitu berani mengaku sebagai anggota keluarga Leng. Coba kulihat bagaimana kau akan melindunginya. Aku tidak perlu dia melindungiku. Aku yang kalian anggap remeh ini, si supir busuk ini, akan melindunginya. Makhluk yang tidak tahu diri. Anak muda, aku hampir saja tertipu olehmu. Menipumu? Kau terlalu menganggap dirimu penting ya? Kau, Li, serahkan dia padaku. Ayah, kenapa ayah masih membuang waktu dengannya? Cepat habisi sampah ini untukku. Dia tidak akan bisa kabur. Tuan Lin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami. Ini semua karena cucuku yang tidak tahu malu ini, yang telah ditipu oleh pengemudi bau itu. Benar Tuan Lin, aku Liu Yun memohon padamu, tegakkan keadilan untuk keluarga Liu kami, bunuh, habisi bajingan ini. Kakak,
Apakah kau masih mau mengulangi kesalahanmu? Apa kau ingin melihat keluarga Liu yang telah dibangun nenek dan ayah dengan susah payah hancur di tanganmu sendiri, ya? Kakak, jika kau tidak mau menikah dengan Lin Xiao, aku bisa menikah dengannya menggantikanmu. Kenapa kau harus menghancurkan keluarga Liu kita? Tenang saja. Ada aku di sini, aku yang akan menanggung semuanya. Aku sama sekali tidak menganggap mereka penting. Berani sekali, maut sudah di depan mata, masih berani bicara besar, orang. Sampah, saya sudah bilang, selama kamu tidak bisa membunuhku, maka saya akan membuat hidupmu jauh lebih buruk dari kematian. Saya harap sebentar lagi, kamu masih bisa sesombong ini, masih bisa seperti sekarang, meremehkan semua orang. Kalian, maju semua. Kamu terburu-buru ingin berinkarnasi ya? Kalau begitu, saya tak akan mengabulkan keinginanmu itu. Dengar baik-baik, kalian boleh saja melumpuhkannya, tapi jangan sampai membunuhnya. Mengerti? Ya. Dasar sampah yang terlalu besar kepala. Berani menantang karena merasa dirinya punya sedikit kemampuan. Berani-beraninya mencari masalah dengan keluarga Lin. Akan tiba saatnya dia memohon ampun. Saya dengar perjamuan pangeran kali ini tidak hanya dihadiri oleh Nyonya Tua, tetapi bahkan juga Gubernur Kota Longcheng juga akan datang secara langsung. Dasar sampah, karena kamu memang mencari mati sendiri. Jangan salahkan orang lain. Liu Ruyan, tunggu sebentar. Saya akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri nanti. Sampah yang kamu anggap berharga itu meregang nyawa di depanmu. Kalian banyak sekali omong kosongnya. Jadi kalian mau berkelahi atau tidak? Serang dia. Siapa yang berani? Ye Yuan, silakan Tuan mengambil tempat duduk Anda. Ini, Kau ini siapa? Siapa nama saya? Kau belum pantas mengetahuinya. Kau ini makhluk apa? Beraninya kau bilang Lin Hao tidak pantas tahu. Saat saya berbicara bukan giliranmu menyela. Dasar wanita jalang, kau berani memukulku. Tamparan yang tadi itu untuk memukulmu, dasar tidak tahu diri. Tamparan yang ini itu untuk memukulmu karena tak tahu sopan santun. Jika kau tidak memperbaiki sikapmu, ini tidak akan sesederhana, hanya beberapa tamparan. Jangan-jangan dia benar-benar orang keluarga Leng? Bagus, bagus, bagus. Dasar tidak berguna, saya sedikit meremehkanmu. Kau menyewa seorang wanita untuk berakting begitu? Jadi, wanita ini adalah aktris yang disewa oleh si pecundang itu ya? Sudah kubilang mana mungkin dia anggota keluarga Leng. Wanita, berapa banyak uang yang diberikan pecundang ini padamu? Aku akan membayarmu 2 kali lipat lebih banyak darinya. Bagaimana? Benarkah? Lin Xiao, dia baru saja memukulku, kamu harus... Aku menyarankanmu untuk meninggalkan pecundang ini secepatnya. Wanita secantik dirimu, jika kamu kehilangan nyawa bersama pecundang ini, itu sama sekali tidak sepadan. Sepadan atau tidak bukan kamu yang memutuskan. Sungguh sombong bicaramu. Laulin, kenapa menghabiskan begitu banyak kata-kata untuk seorang wanita? Waktunya sudah larut, cepat bereskan mereka. Nyonya Tua dan Tuan Muda sebentar lagi akan tiba. Lakukan. Leng Feng, hati-hati. Ibu ini sebenarnya siapa? Mungkinkah wanita ini bukan aktris yang dia sewa, tetapi pengawalnya? Kalau begitu, dia benar-benar anggota keluarga Leng. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dasar sampah, kalian semua sampah. Pak Lin, lihatlah Gabuna Simbarvasi. Mungkinkah anak muda itu benar-benar anggota keluarga Leng? Tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Wanita itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa? Mungkinkah dia anggota organisasi? Pesta Putra Mahkota kali ini sama sekali tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau tidak, Nyonya Besar akan marah besar dan Gubernur Longcheng akan meminta pertanggungjawaban. Kita semua akan tamat. Sandiwara ini harus berakhir. Kau sampah, apa yang akan kau lakukan? Mengantarmu ke alam baka. Mengantarmu ke Sitian. Lin Hao, bagaimana rasanya? Dihina karena hanya seorang sopir rendahan? Kini kakimu ditendang hingga patah? Hao? Ayah? Ayah hari ini?
Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa tua ini, ayah akan mendapatkan keadilan untukmu. Tunggu sebentar, Nyonya Tua dan Gubernur Longcheng akan segera tiba. Kita akan selamat. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian? Tuan, apakah perlu? Tunggu. Kalian tidak boleh bergerak. Kalian tidak boleh membunuhnya. Kau ini siapa? Berani-beraninya menghentikan Ye Yuan? Jika kau membunuhnya, kau akan bermusuhan dengan keluarga Leng Shangjing dan bermusuhan dengan Gubernur Longcheng. Baik keluarga Leng maupun Gubernur Longcheng, aku sama sekali tidak peduli. Siapa yang berani-beraninya tidak menghormati saya sebagai gubernur? Siapa yang begitu berani tidak menghormati saya? Tuan Gubernur, anak ini tidak hanya melukai putra saya, dia juga mengucapkan kata-kata yang kasar, berulang kali memfitnah keluarga Leng, dan memfitnah Anda sebagai Gubernur Kota Longcheng. Saya, Lin Tianguo, memohon kepada Tuan Gubernur untuk menghukumnya sesuai hukum. betul. Hukum dia sesuai dengan hukum. Kita tidak boleh membiarkan orang ini berbuat onar dan merusak acara jamuan pangeran. Kepala keluarga Lin, penanggung jawab Li, tenang saja, dia tidak akan dapat melarikan diri. Ayo, cepat bawa Lin Hao ke rumah sakit. Baik, Kurang ajar, berani menyentuh bawahan saya? Dia, tidak ada dari kalian yang akan membawanya pergi hari ini, dan tidak ada yang akan bisa menyelamatkannya. Kau cari mati. Situasi sekarang sudah tidak bisa dikendalikan oleh seorang wanita. Berdirilah di samping, dan lihat bagaimana aku akan memberimu pembalasan. Leng Feng, Tenang saja, mereka tidak berani menembak. tapi mereka... Percayalah padaku, sekali saja. Ye Tianba, suruh mereka menembak. Tuan, Kau begitu terburu-buru mencari ajal? Atau memang kau sama sekali tidak takut mati? Mengapa harus takut mati? Lagi pula, hanya kau, hanya mereka, belum aku anggap serius. Sudah di ambang kematian, masih saja menyombongkan diri? Yang Mulia Gubernur, anak ini di depan mataku melumpuhkan anakku. Saya mohon kepada Yang Mulia Gubernur, izinkan saya sendiri yang melumpuhkannya. Kuat berkelahi, lantas mengapa? Sekarang satu peluru saja sudah bisa meledakkan kepalamu? Ayo, tembak aku sampai mati. Berhenti di sana. Tembak aku, apa yang kamu ragukan? Jangan paksa aku. Tembak. Dasar orang tua, sudah diberi kesempatan tapi kamu tidak berguna. Berani-beraninya di depan gubernur ini, merebut pistol dan melukai orang. Memang pantas menjadi gubernur kota Longcheng? Ucapanmu ini benar-benar tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, memutarbalikkan fakta. Namun, saya menolak tuduhan tidak berdasar darimu ini. Diam, saya sekarang memerintahkanmu, segera menyerahkan diri dan senjatamu, berlutut dan biarkan dirimu ditangkap. Jika tidak, menurut hukum Daxia, kamu akan ditembak di tempat. Tembak mati saya? Hanya kamu seorang gubernur kota Longcheng yang tidak penting ini, belum memiliki hak itu. kau orang gila. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak memprovokasiku, tetapi kau terus saja mengandalkan kekuasaanmu untuk menghinaku dan menghina wanitaku. Ayah, sampah ini, dia gila. Tolong aku. Kau harus menolongku. Kau, jika kau ada urusan, hadapi saja aku. Jangan sakiti putraku. Bukankah kalian orang kaya, semua suka menyiksa orang? Kalau begitu, di depan ayahmu, sedikit demi sedikit, aku akan menyiksamu sampai mati. Apa? Kau tidak takut dengan pembalasan dari keluarga Leng? Keluarga Leng? Di mataku mereka itu tidak ada apa-apanya. Cukup, dasar penjahat kau ini. Berani-beraninya melukai seseorang di depan kepala daerah. Kau jelas-jelas tidak menghormati jabatanku sebagai kepala daerah. Siap. Jangan. Tembak. Ye Tianba, kau benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya kau menggunakan pistol pada Tuan Muda. Ye Tianba, beraninya kau berani menodongkan pistol ke Tuan Muda. Hamba tua datang terlambat, mohon Tuan Muda maafkan saya. Keluarga Leng, Tuan Muda. Bangunlah. Baik. Bu, apakah dia benar-benar Tuan Muda keluarga Leng? Selesai. Tamat sudah. Keluarga Liu kita tamat. Liu Ruyan, kenapa kamu mencari sembarangan sopir bau dan dia adalah Tuan Muda keluarga Leng? Kenapa bisa begitu? Meskipun Anda adalah anggota keluarga Leng,
Meskipun Lin Tiangwo harus kehilangan nyawa karenanya, saya harus menuntut keadilan untuk Ahau. Lin Tiangwo sudah bertemu dengan Tuan Kaisar Pu. Lin Tiangwo, Pesta Putra Mahkota, saya serahkan padamu untuk diselenggarakan. Apakah begini caramu menyelenggarakannya untukku? Tuan Kaisar Pu, Anda. Dan kau, si bodoh ini, berani bersekongkol dengan orang luar untuk melawan Tuan Muda. Sekarang, saya umumkan, Anda tidak lagi menjabat sebagai penanggung jawab Kota Longcheng, dibatalkan seketika, segera pergi dari sini. Tuan Kaisar Pu, jangan. Pergi. Ye Tianba, kenapa kau tidak segera menyuruh anak buahmu menurunkan pistol? Kaisar Pu, kau pikir kau siapa? Berani bicara seperti ini? Di depan gubernur ini? Ye Tianba, bicara soal identitas, saya adalah kepala pelayan besar keluarga Leng Sangjing. Bicara soal senioritas, saya ini seusia dengan pamanmu. Jadi saya harus bicara padamu seperti apa? Omong kosong. Meskipun kamu adalah kepala pelayan besar keluarga Leng Sangjing. Lalu kenapa? Bahkan nyonya besar keluargamu datang, dia tetap harus bersikap sopan padaku. Sopan? Ye Tianba, kamu hanya seorang gubernur kota Longcheng. Apa kamu pantas membuat nyonya besar kami bersikap sopan? Bagus. Bagus sekali. Kenapa masih berdiri mematung? Turunkan semua senjata itu. Angkat senjata. Ye Tianba, kamu berani sekali, ya? Kamu berani menyerangku? Keluarga Leng Sangjing kalian, di hadapan kuil season yang ada di belakang saya ini, kalian tidak ada apa-apanya. Saya tidak peduli apakah kamu tuan muda sulung keluarga Leng. Hari ini, orang yang menyinggungku harus memberiku penjelasan. Jika kamu tidak bisa membuatku puas, jangan harap kamu bisa keluar dari kediaman Tiandu ini. Leng Feng, Apa yang dikatakan Gubernur Agung benar? Hari ini, meskipun dia tuan muda pertama keluarga Leng, dia harus memberi kami penjelasan, memberi penjelasan kepada putraku. Lin Tiangwo, kau pikir kau ini siapa? Layak meminta tuan muda memberimu penjelasan? Jangan hanya mengatakan tuan muda memukul putramu, bahkan jika dia membunuh putramu, itu juga sudah seharusnya. Sudah seharusnya? Atas dasar apa? Hanya karena dia tuan muda pertama keluarga Leng ini? Atau dia menganggap dirinya sendiri sebagai anggota kuil Shisen? Gubernur Agung, keluarga Leng tidak hanya sombong, tetapi juga menindas dengan kekuasaan. Jelas sekali, mereka tidak menghormati Anda. Saya, Lin Tiangwo, tidak ingin menjadi sekutu mereka, dan bersedia mengorbankan seluruh harta saya untuk berdiri di pihak Anda. Pasti akan menuntut keadilan, meminta keadilan. Selain itu, saya mohon kepada Gubernur Agung juga menuntut keadilan untuk putraku. Lin Tiangwo, apakah kau tidak takut pada konsekuensi menyinggung keluarga Leng? Jangan sampai kau lupa, setengah dari proyek keluarga Lin berada di tangan keluarga Leng. Jika keluarga Leng memberi perintah, keluarga Lin akan hancur lebur. Jika saya, Lin Tiangwo, bahkan tidak bisa menuntut keadilan atas penderitaan putraku, maka saya tidak layak menjadi ayah. Lalu apa gunanya? Apa gunanya klan Lin ini? Kalau begitu biarkan klan Lin menghilang saja. Tuan muda besar, daripada membiarkan klan Lin lenyap, saya sarankan Anda mencari cara terbaik. Bagaimana memberikan penjelasan kepada Bapak Gubernur? Jika tidak, masa Anda sebagai tuan muda besar hari ini sudah berakhir. Seorang gubernur yang rendahan, layakkah meminta tuan saya memberikan penjelasan? Ye Tianba, di dunia ini belum ada orang yang bisa membuat saya memberi penjelasan? Jangan banyak bicara. Saya tidak peduli Anda tuan muda besar siapa. Anda menyinggung gubernur kami. Anda harus memberi kami penjelasan. Jika bukan untuk bekerja sama dengan rencana si kedua, untuk mendapatkan rahasia militer keluarga Leng itu, sudah lama saya tembak mati kalian, tetapi berani menyinggung saya akan membuat kalian kehilangan muka, membuat keluarga Leng kalian menjadi bahan tertawaan di kota Longcheng. Tuan muda besar keluarga Leng, meskipun saya punya hubungan yang cukup baik dengan nenek buyutmu, tetapi saya juga tidak bisa membiarkan saudara-saudara di belakang saya kecewa, bukan? Bagaimana kalau kita lakukan ini saja? Anda berlutut sekarang dan meminta maaf kepada saudara-saudara saya sambil bersujud. Saya bisa melupakan yang sudah terjadi. Bagaimana menurut Anda? Sampah, sok penting sekali. Percaya atau tidak, saya tembak mati Anda. Mundur. Tuan muda besar, silakan. Jika tidak, senjata Bapak Gubernur lain kali tidak akan meleset lagi. Anda, sialan. Orang tua bangka mengancamku
Apa Anda sudah bosan hidup? Tuan muda pertama keluarga Leng, kesabaranku ada batasnya. Jika Anda tidak segera melakukannya, aku tidak bisa menghentikan kemarahan yang dirasakan oleh anak buahku. Ye Tianba, apakah Anda sengaja ingin mempermalukan tuan muda kami? Jangan bicara yang tidak enak didengar begitu. Bagaimanapun juga aku ini Gubernur Longcheng. Apakah aku tidak seharusnya mencari keadilan bagi para saudaraku di bawah sana? Anda? Leng Feng, jika Anda berlutut sekarang dan mengakui kesalahan, masih ada waktu. Mengenai pesta pangeran ini, bisa dilanjutkan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak keras. Ye Tianba, aku berlutut. Aku khawatir usia Anda akan berkurang. Bagus, Adi. Sungguh nasihat yang baik tidak akan mempan bagi yang sudah keras kepala. Jika demikian, jangan salahkan aku jika aku tidak menghormati nyonya besar. Suruh dia berlutut. Siapapun yang berani menghalangi, tembak mati. Tuan muda, berlututlah. Meskipun kamu adalah putra sulung keluarga Leng, lalu kenapa? Setelah menyinggung Bapak Gubernur, kamu tetap harus tahu diri. Benar, sekarang kita punya Bapak Gubernur yang mendukung kita. Apa itu keluarga Leng? Tidak perlu kita takutkan. Liu Ruyan, kamu benar-benar pantas mati. Leng Feng, jika kamu tidak berlutut, maka mati saja. Berlutut? Tanganku. Ye Tianba, apakah kamu benar-benar masih ingin aku berlutut? Leng Feng, saat memukul anjing, lihat dulu siapa tuannya. Kamu terlalu meremehkan aku, ya? Ye Tianba, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dirimu itu penting? Siapa aku dan siapa kamu? Mengapa aku harus menghormatimu? Hanya seorang gubernur rendahan? Aku bisa mencopot jabatanmu kapan saja? Baiklah. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhinya. Tembak. Aku ingin lihat siapa saja yang berani. Gubernur Ye, kau menyulitkan seorang junior. Jika ini tersebar, aku khawatir kau akan kehilangan muka, kan? Nyonya tua, daripada menyulitkannya, lebih baik katakan bahwa cucumu berulang kali menentangku dan bahkan melukai anak buahku. Anak muda, semangatnya membara, itu wajar. Wajar? Bagaimana kalau aku juga melukainya dan memberitahumu itu wajar? Gubernur Ye, tidak bisakah kau memberi sedikit penghormatan padaku? Selesaikan masalah besar menjadi masalah kecil? Oh, suruh dia memakan remahan ini, lalu berlutut dan meminta maaf kepadaku. Jika tidak, aku sang gubernur tidak akan memberi muka pada siapapun. Ye Tianba, kau ini hanyalah seorang prajurit kasar. Hak apa yang kau miliki untuk menyuruh tuan mudaku berlutut padamu? Huang Pu, diam. Baik. Jika dia berlutut, bagaimana dengan kehormatan keluarga Leng? Nyonya tua, jika dia tidak berlutut, jangan salahkan aku jika tidak menunjukkan belas kasihan. Prajurit, tangkap dia di tempat. Tunggu, Gubernur Ye. Apa kau benar-benar ingin melawan keluarga Leng? Siapapun yang membuat Ye Tianba tidak nyaman, aku akan membuatnya tidak nyaman. Aku ulangi perkataanku, jika dia tidak berlutut, aku tidak akan berhenti. Ye Tianba, aku jamin, orang yang akan berlutut, meminta maaf dan memakan remahan ini, pasti dirimu. Orang tua ini ingin menunggu dan melihat pada akhirnya siapa yang akan memakan remahan ini. Anak Feng, ada nenek di sini. Hari ini tidak ada yang bisa menindasmu. Ye Tianba, karena kau sudah mengatakan hal seperti ini, maka aku akan melakukan segalanya. Huang Pu, telepon Raja Zhenbei. Katakan padanya bahwa selama dia benar-benar bersedia membantu, keluarga Leng akan menyetujui permintaannya. Apa dia itu Raja Zhenbei? Ye Lingtian yang sendirian menekan seluruh Beidu? Nyonya tua, Raja Zhenbei setuju, dan dia sedang dalam perjalanan kemari bersama pasukan Jiaolong. Ye Tianba, tamat riwayatmu. Gubernur, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita kabur saja ya? Kabur? Siapa yang tadi mati-matian bilang mau membalaskan dendam putranya? Hanya seorang Raja Zhenbei. Sudah membuatmu takut nih. Gubernur, aku... Diam, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Apakah kau masih ingin membalaskan dendam putramu atau tidak? Ye Tianba, kau masih ingin cucuku berlutut? Nyonya tua, bahkan jika Raja Zhenbei datang, jika dia tidak berlutut, aku sebagai gubernur tidak akan melepaskannya begitu saja. Bagus sekali. Leng Feng, sampai kapan kau akan bersembunyi di balik Nyonya tua? Kemana perginya kesombonganmu tadi? Bersembunyi? Ye Tianba, orang sepertimu tidak pantas. Mulutmu tajam. Ye Tianba, bahkan patung tanah liat pun bisa marah. Karena kau bersikeras mempermalukan keluarga Leng. Jangan salahkan aku jika aku menghancurkan masa depanmu. Tuan, Dewa Perang Jagal sudah membawa saudara-saudara dari kuil Shishan kemari.
Nenek, jujur saja, selama aku masih menjadi gubernur kota Longcheng, tidak ada yang bisa menghancurkan masa depanku. Bahkan Raja Zhenbei Ye Lingtian pun tidak bisa. Ye Tianba. Ye Lingtian. Mungkinkah tidak mungkin? Ini pasti kebetulan. Kurang ajar Ye Tianba. Kau berani tidak hormat kepada Raja Zhenbei? Jaga bicaramu. Diam. Siapa kau sampai berani menyela? Ayo. Baik. Beri dia pelajaran. Mau apa? Tunggu sebentar, kalian harus hentikan. Hentikan. Nenek, anjingmu menggigit orang. Aku membantumu mendisiplinkannya, biar dia ingat pelajarannya. Orang keluarga Leng, sejak kapan giliranmu untuk menceramahi? Cari mati. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Ye Tianba, entah kau berhenti sekarang, atau bersiaplah menanggung murka. Keluarga Leng dari Jingdu. Begitukah? Kalau begitu, aku akan melakukannya. Akan menuruti maumu. Gubernur Jenderal, minggir. Aduh, Gubernur Jenderal, kita tidak boleh menembak sekarang. Raja Zhenbei membawa pasukan Jiaolong sedang dalam perjalanan. Jika saat ini Nyonya tua ini dibunuh, Raja Zhenbei pasti akan bersihkan seluruh kediaman Tiandu dengan darah. Membiarkan Lingtian bersihkan keluarga Leng, itu pasti sangat menarik. Hahaha. Yang kita inginkan hanya bocah ini berlutut, membuat keluarga Leng merasa malu, dan kehilangan muka selamanya. Tidak perlu membunuh Nyonya tua ini dan menyinggung Raja Zhenbei. Nyonya tua, Leng Feng merebut pistol dan melakukan tindak kekerasan, membunuh penjaga lebih dulu. Sesuai hukum Daxia, dia harus dibawa untuk diinterogasi. Namun, Gubernur Jenderal kami, demi menghormati wajah Anda, wajah keluarga Leng, hanya memintanya berlutut dan meminta maaf. Apakah Anda masih ingin melindunginya? Nyonya, bagaimana keluarga Leng dibandingkan dengan kuil Shishen? Biar saya beritahu, di belakang Gubernur Jenderal kami, ada kuil Shishen yang mendukung. Didukung oleh kuil Shishen, apakah Anda bisa memutarbalikkan semua fakta yang ada? Dan menunjuk yang salah sebagai benar? Leng Feng, kau cari mati. Kau berani tidak menghormati kuil Shishen. Raja Zhenbei tiba. Menyambut kedatangan Raja Zhenbei. Menyambut kedatangan Raja Zhenbei. Anak Feng, berlututlah. Jika saya berlutut, saya khawatir umurnya akan berkurang. Serang. Serang. Sudah. Bangkitlah semua. Kurang ajar, Leng Feng. Melihat Raja Zhenbei, mengapa kamu tidak mau berlutut? Jika saya berlutut, dia tidak akan sanggup menanggung beban itu. Beraninya? Raja Zhenbei, ini cucu saya yang tidak berguna. Dia terbiasa nakal sejak kecil, tidak mengerti etika apapun. Dia menyinggung Anda. Saya mewakilinya untuk permohonan maaf kepada Anda di sini. Bicara mudah, Nyonya tua. Di mana rahasia keluarga Leng yang Anda janjikan untuk saya? Raja Zhenbei, tenang saja. Selama masalah saat ini terselesaikan dengan baik, dan membantu cucuku mengambil alih keluarga Leng dengan lancar, saya sendiri yang akan menyerahkan rahasia keluarga Leng. Saya tidak akan pernah ingkar janji. Orang yang tidak berkepentingan cepat pergi. Leng Feng. Bu, kita pergi sekarang. Tidak. Nenek, Baik itu keluarga Leng maupun Raja Zhenbei, kita tidak mampu mencari masalah dengan mereka. Sekarang yang bisa menyelamatkan, kita hanyalah Gubernur Longcheng. Raja Zhenbei, orang yang tidak berkepentingan sudah saya suruh keluar. Ye Tianba, beraninya kamu. Saat melihat Raja Zhenbei, kau berani tidak berlutut? Diam. Leng Feng, awalnya jika kamu berlutut dengan patuh, melakukan sujud dan mengakui kesalahanmu, saya bisa saja meredakan masalah besar dan menyelesaikan masalah yang kecil. Tetapi kamu bersikeras memperbesar masalah ini, maka saya akan bermain bersamamu. Ye Tianba, apa kamu benar-benar mengira bisa berkuasa penuh di kota Longcheng? Meskipun tidak bisa berkuasa penuh, namun untuk membereskan keluarga Leng, yang kecil dan kamu tuan muda, itu sangat mudah. Haha, benarkah? Leng Feng, kau tertawa saja lebih lama lagi. Aku takut sebentar lagi kau tidak punya kesempatan. Raja Zhenbei, orang ini berhati jahat, keberadaannya hanyalah malapetaka. Sangat arogan, tidak menghormati hukum. Urus dia. Raja Zhenbei, kau sudah berjanji padaku untuk menyelesaikan masalahku terlebih dahulu. Kenapa? Kapan giliranmu mengajari raja ini tentang apa yang harus kulakukan? Hamba tidak berani. Segera lakukan itu. Benar-benar gerombolan penjahat, kemampuan memutarbalikkan fakta, kalian sama saja.
Berani sekali. Dasar anjing, kau yang berani sekali. Aku. Permintaan Nyonya Tua tidak ada gunanya. Menghina raja ini, dia pantas mati. Pantas mati? Apa kau pantas mengatakannya? Bagus. Karena kau ingin mati, raja ini akan mengabulkannya. Aku lihat siapa yang berani. Raja Zenbei. Raja Zenbei, harap kau menahan amarahmu. Apa? Kau masih menginginkan setengah saham dari keluarga Leng kami? Nyonya Tua, keluarga Leng adalah kerja keras beberapa generasi keluarga Leng. Jika ini diberikan secara cuma-cuma, para leluhur keluarga Leng akan merasa kecewa. Raja Zenbei, Anda memiliki kedudukan yang sangat terhormat, mana mungkin mengingkari janji Anda? Memangnya kau ini siapa? Saat Raja Zenbei kami bertindak, kapan giliranmu ikut campur? Di samping, berteriak-teriak? Siapa yang menyuruhmu membantu? Urusan saya, Leng Feng? Belum giliran sampah sepertimu yang mengajari saya? Omong kosong. Bunuh dia. Lenganku. Nyonya Tua, saya peringatkan Anda sebaiknya cepat serahkan apa yang saya inginkan. Jika tidak, lain kali yang mengalami musibah mungkin adalah cucu Anda. Hahaha. Hentikan, kau bukan tandinganku. Orang yang tidak tahu diri, kau cari mati. Dasar sampah, pergi. Nenek tua, cucumu ini besar sekali nyalinya, berani-beraninya membunuh orang Raja Zenbei. Apakah kalian berniat untuk menjadi musuhku? Yeling Tian, Ye Tianba, kalian berdua tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Kalian melakukan semua ini, bukankah hanya untuk mengambil alih keluarga Leng? Itu hanya sandiwara, kan? Tuan, tim Ye Ying telah menyelidiki Gubernur Kota Longcheng dan Raja Zenbei. Saudara tiri ini bersiap untuk menyerang keluarga Leng di pesta putra mahkotamu. Bukan urusanku, asalkan mereka tidak menghalangiku agar Liu Ruyan menjadi wanita paling terhormat di pesta itu. Jika tidak, aku akan membuat mereka menyesal telah datang ke dunia ini. Raja Zenbei, apa yang dikatakan cucu saya benar? Apa kau sedang menginterogasi saya? Tetapi cucu Anda ini, saya benar-benar meremehkannya. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan semua informasi ini, tapi apa yang dia katakan semuanya benar. Rencana malam ini, kami berdua yang menyusunnya untuk keluarga Leng. Tunggu sebentar. Mengapa, Raja Zenbei, keluarga Leng tidak punya permusuhan sedikit pun dengan Anda? Mengapa Anda sengaja melakukan ini pada keluarga Leng? Rahasia militer yang dikendalikan oleh keluarga Leng cukup untuk meningkatkan kekuatan kami berdua secara drastis. Lagi pula, keluarga Leng memberikannya kepada siapapun, bukankah? Sama saja bukan? Mungkin di tangan kami berdua, rahasia itu akan bersinar dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kalian para perampok. Nyonya besar, itu salah besar. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri, maka surga akan memusnahkannya. Anak kedua, bunuh mereka. Baik saham keluarga Leng maupun dokumen rahasia itu, cepat atau lambat akan jadi milik kita. Jangan buang waktu bicara dengan mereka. Sama seperti kita menjebak bos Leng dulu, hari ini kita akan membuat seluruh keluarga Leng menghilang di Daxia. Aku akan melawan kalian sampai mati. Nenek tua, kau dipanggil Nyonya Tua, tapi kau benar-benar menganggap dirimu seseorang ya. Kau bahkan tidak melihat dirimu itu seperti apa. Jika bukan karena takut mengacaukan rencana anak kedua, aku sudah menghabisi seluruh keluarga Leng sejak lama. Kakak, nak, kau orang yang cerdas. Selama engkau menyerahkan apa yang kuinginkan, aku bisa membiarkan keluargamu pergi dengan terhormat. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Anak kedua, tunggu. Sebelum bocah ini mati, suruh dia memakan remah-remah. Sampah ini pelan-pelan untukku. Bunuh. Ye Tianba, kau hanya berkhayal? Ye Ling Tian, membuatku hidup lebih buruk dari kematian? Hanya seorang Raja Zenbei rendahan? Sepertimu tidak akan mampu? Beraninya kau, Leng Feng. Kau mencari masalah? Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkannya. Raja Zenbei, aku bisa menyerahkan apa yang kamu inginkan. Tapi aku punya satu syarat, asalkan kamu melepaskan kami. Aku akan segera memberikan ekuitas keluarga, Leng dan rahasia militer kepadamu. Tidak bisa. Kalau begitu, lepaskan cucuku saja. Aku rela menyerahkan seluruh aset keluarga Leng dan juga nyawa tuaku demi menukar nyawanya. Anak Feng, maafkan nenek atas apa yang terjadi di masa lalu.
terhadap ibumu. Bagaimanapun kamu juga bagian dari keluarga Leng. Jadi, ini adalah hal terakhir yang nenek lakukan untukmu. Sungguh sebuah ikatan kasih kakek nenek dan cucu yang mengharukan. Jika kamu tidak menyetujui permintaanku, meskipun aku harus mati, aku tidak akan pernah menandatangani surat pengalihan saham itu dan memberitahumu di mana aku menyembunyikan rahasia itu. Adik kedua setujui saja permintaan mereka. Itu adalah hal yang dibutuhkan atasan kita. Jika kita gagal mendapatkannya, kita berdua akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun dua wanita ini, tinggalkan saja mereka di sini. Aku akan bersenang-senang dengan mereka. Baiklah, aku setuju. Raja Zhenbei, perkataan seorang raja tidak bisa ditarik kembali. Tentu saja. Tidak, namun dia tidak berlutut saat melihat raja ini. Itu masih bisa dimaafkan, tapi dia berani berulang kali membantah. Raja ini, Dia masih anak-anak yang belum tahu apa-apa. anak-anak, nyonya tua, aku beritahu engkau, apa yang disebut hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup tidak akan mudah lolos. Ingin aku mengampuni nyawanya? Boleh, patahkanlah kedua kakinya, merangkak dan makan sisa-sisa ini, tinggalkan kedua wanita ini, lalu dari sini, enyah. Nyonya tua, Tuan, Nyonya tua baik-baik saja, hanya saja beliau pingsan karena marah besar. Orang, bangunkan wanita tua ini untukku. Raja ini tidak punya waktu untuk berlama-lama dengannya di sini. Siap. Minggir. Raja Zhenbei, bawahan memohon agar diizinkan menghukum mati bocah yang tidak tahu diri ini. Biarkan dia tetap hidup. Siap. Pasukan Jia Olong, dengarkan perintahku. Bunuh anak ini. Siap, laksanakan. Kalian berani sekali. Berani tidak menghormati Tuan kami. Kalian pantas mati. Kekuatan yang mengerikan ini. Dewa Perang Jagal terlambat datang. Mohon Tuan menghukum. Bangunlah. Zulu si Anjue, bunuh para bajingan yang tidak menghormati Tuan ini. Baik. Ini, Tuan, bagaimana kita harus menangani orang-orang ini? Siapa engkau sebenarnya? Siapa mereka sebenarnya? Siapa aku? Kau belum pantas untuk tahu. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu untuk merebut keluarga Leng? Aku tidak tahu. Berlutut dan jawab, Tuan kami. adik kedua, Jawab, Tuan kami. Jawab. Jawab. kau, dasar bajingan tidak berguna. Kau berani melumpuhkan adikku. Berisik. Jawab aku. Aku tidak tahu. Kalau begitu, kau boleh mati. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan memberitahumu. Lakukan. Tunggu. Dia adalah Raja Zhenbei. Benarkah kau berani bunuh raja? Dalam pandanganku, semua orang bisa menjadi raja. Apa masalahnya jika berkurang satu? Aku adalah anggota kuil Shishen. Kau berani menyentuhnya. Aku jamin orang-orang kuil Shishen pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Tufu, apakah kuil Shishen memilikinya? Beraninya ia menyamar sebagai anggota kuil Shishen, harus segera dihukum mati. Kalian orang-orang dari kuil Shishen? Ye Tianba, status kuil Shishen yang kau anggap begitu berharga, hebat itu tidak ada artinya bagiku. Apa yang akan kau lakukan? Kau berani membiarkan Tuan? Saya memakan sampah ini. Hari ini saya akan membuatmu merasakan rasa ini juga. Kakak, Tuan, pelaku kejahatan telah berhasil diringkus. kakak, aku pasti akan membalaskan dendammu. Leng Feng, saya benar-benar menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Ye Lingtian, kau belum pantas. Katakanlah, siapa sebenarnya yang menyuruhmu merencanakan skema untuk merebut keluarga Leng? Saya tidak tahu. Kalau begitu kau mati saja. Hahaha. Raja Zhenbei telah bersekongkol dengan musuh luar, berencana untuk merugikan keluarga Leng. Dia pantas mati. Jika ada yang tidak puas, akhir hidupnya akan seperti orang ini. Siapapun yang tidak patuh, akhirnya akan seperti orang ini. Selesai? Selesai? Kali ini keluarga Liu benar-benar tamat. Tidak, belum tamat. Bu, Leng Feng yang mengendarai mobil itu bukankah menyukai Ruyan? Betul, betul, betul. Nenek, ayah tidak salah. Selama kakak memohon kepadanya, Leng Feng pasti akan melepaskan kita. Sudah kukatakan hal ini, aku akan menjadikanmu wanita paling terhormat di pesta ini. Leng Feng aku. Tuan, bagaimana kita harus menangani orang-orang ini? Leng Feng? Ah, tidak.
Tuan muda pertama keluarga Leng. Sebelumnya, aku wanita tua ini memang buta mata, tidak mengenali dewa sepertimu. Maafkanlah kami. Benar Tuan Leng, Anda berjiwa besar, lepaskanlah kami. Kakak ipar, masalah ini, jika ada yang patut disalahkan, salahkan kakak, karena tidak memberitahuku identitasmu sebelumnya. Kalau tidak, ayah dan nenek tidak akan seperti ini. Ruyan, cepatlah mohonkan pengampunan untuk kami. Bagaimanapun kami adalah keluargamu. Keluarga, nenek, coba kalian renungkan dari awal sampai akhir. Apakah kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Kakak tidak boleh bicara seperti itu. Ayah dan nenek juga melakukan ini demi kebaikan kakak. Intinya, mereka khawatir kakak ditipu loh. Kakak juga jangan ucapkan kata-kata itu untuk membuat mereka marah. Benar, Ruyan, Caca benar. Semua yang ayah lakukan adalah demi masa depanmu. Ruyan, tolonglah bicara mewakili kami. Lihat, ayah bahkan berlutut di hadapanmu. Ini yang pertama, dan yang terakhir kalinya aku membantumu. Mulai sekarang, kita tidak memiliki hubungan ayah dan anak lagi. Aku, Liu Ruyan, bukan lagi bagian dari keluarga Liu. Leng Feng, biarkan mereka pergi. Karena Ruyan sudah memintakannya untuk kalian, kalau begitu enyahlah. Enyah, kami harus segera enyah sekarang juga. Terima kasih. Tuan, bagaimana dengan ayah dan anak dari keluarga Lin? Ayah dan anak keluarga Lin telah melakukan banyak pelanggaran, singkirkan mereka. Mengerti. Ye Yuan, 3 hari, cari tahu dalang di balik jebakan keluarga Ye terhadap keluarga Leng. Baik. Anak Feng, kau adalah orang kuil Shishen. Nenek, semuanya sudah berakhir. Kau sudah memaafkan nenek? Cincin kepala naga yang melambangkan grup Leng. Hari ini nenek serahkan kepadamu. Mulai hari ini, kau adalah pemimpin yang sah dari grup Leng. Kalian berdua, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si gadis sialan itu Liu Ruyan berjanji secara lisan untuk membiarkan kita lolos. Tetapi bagaimana dengan Leng Feng? Kalau begitu, mari kita melarikan diri ke luar negeri saja. Oh, nenek. Aku dengar tuan mudamu, putra dari kepala negara, adalah seorang pria playboy. Dan dia sangat menyukai wanita cantik. Bagaimana kalau kita berikan Liu Ruyan kepadanya, dan dengan cara itu kita mencari perlindungan dari keluargamu? Bagus, lakukan saja itu. Ruyan, Paman, bukankah Paman ada di luar negeri? Ruyan, kali ini Paman telah menemukan jodoh yang sangat kaya untukmu. Sebuah keluarga bangsawan yang sudah bertahan 100 tahun, keluargamu. Keluargamu? Paman? Sebenarnya aku sudah punya pacar. Lagi pula, Paman? Ayo, cepat, seret dia. Baik. Ruyan, Mo Xiao berjanji padaku, selama aku memberikan kamu untuk dijadikan simpanan, dia akan membebaskan hutang judiku sebesar 2 triliun rupiah. Jangan salahkan Paman, meskipun hanya akan menjadi seorang istri simpanan, itu tetap akan menjadi bagian dari keluarga kaya raya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini adalah properti pribadi, tidak dibuka untuk umum. Kau Leng Feng? Tidak mungkin Yan Gegei. Apa kau salah orang? Leng Feng, bukankah dia sudah lama diusir oleh nenek? Aku tidak mungkin salah. Wajahnya yang menjijikkan ini, aku, Leng Yan, tidak akan melupakannya seumur hidup. Leng Feng, kau pergilah dari sini. Keluarga Leng tidak menyambutmu. Nenek yang memintaku datang. Lelucon, kau seseorang yang diusir dari keluarga Leng karena sampah. Nenek akan memohon kepadamu. Leng Feng, carilah alasan yang lain. Jangan yang begitu buruk lain kali. Benar, kau bahkan tidak mau melihat dirimu sendiri. Lihat betapa tidak bergunanya dirimu. Apalagi nenek yang terhormat secara pribadi memintamu untuk kembali. Pergi kau, keluarga Leng tidak menyambutmu. Jangan sentuh aku. Leng Feng, kau masih berpikir kau adalah tuan muda tertua keluarga Leng seperti dulu lagi. Kau hanyalah sampah yang diusir oleh nenek. Yan Gege, sampah ini menggangguku. Aku sangat takut. Sampah. Sekarang juga berlutut di hadapan Shuang-Shuang. Bersujud dan minta maaflah. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika kau tidak mau, jangan salahkan aku. Aku akan menagih semua hutang lama dan yang baru. Menghitung apa? Hitung saja dirimu sendiri. Itu bodoh, ya? Omong kosong. Apa katamu? Sampah. Siapa yang menyuruhmu duduk? Sudahlah, Yan Gege,
Mengapa kamu banyak bicara dengan sampah yang diusir oleh nenek ini? Lihatlah tampangnya yang licik ini. Dia tiba-tiba kembali kali ini, pasti untuk mendapatkan sesuatu dari keluarga Leng. Yan Gege, cepat gunakan pukulan harimau ganasmu untuk Shuang-Shuang. Berikan pelajaran yang bagus pada sampah ini. Baik, sampah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan pukulan harimau. Dasar sampah, kamu berani memukul Yan Gege. Sampah, kamu berani memukul Shuang-Shuang. Aku akan membunuhmu. Leng Feng, kalau kamu berani habisi aku sekarang. Kalau tidak, nanti ayah dan nenekku datang, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Sudah tidak tertolong. Hentikan. Hentikan. Ayah, akhirnya ayah datang. Sampah ini, dia mau membunuhku. Cepat beri dia pelajaran untukku. Paman ketiga, Yan Gege melihat sampah ini, diam-diam masuk ke keluarga Leng. Dia pikir dia punya niat buruk, jadi dia berniat maju dan menanyainya. Tak disangka, sampah ini ternyata membawa pisau, ingin membunuh Yan Gege. Paman ketiga, untung ayah datang tepat waktu. Kalau tidak Yan Gege, akan dibunuh oleh sampah ini. Cincin jari kepala naga, mengapa ada di tanganmu? Diberikan oleh nenek. Omong kosong belaka, nyonya besar, mana mungkin memberikan cincin jari kepala naga? Kepada sampah yang sudah diusir, segera serahkan cincin jari kepala naga. Dan segera keluar dari keluarga Leng. Paman ketiga akan melepaskanmu. Kau belum cukup pantas. Kau berani menggores wajahku. Kau seharusnya bersyukur, aku hanya menggores wajahmu, bukan mengambil nyawamu. Ayan. Ayah jangan pedulikan. Aku sama sekali tidak akan membiarkan sampah yang diusir dari keluarga Leng bertingkah seenaknya padaku dan merendahkanku. Mati kau. Sini. Kalau berani bunuh aku. Kau pecundang, cepat letakkan pistol itu. Kalau kau berani menembak, seluruh keluarga Leng tidak akan membiarkanmu lolos. Paman ketiga, cepat hentikan pecundang ini. Kau pecundang menerobos masuk keluarga Leng. Tidak peduli menyakiti putraku, hanya untuk mendapatkan cincin giok kepala naga. Dan juga, ternyata sama seperti 1 dekade yang lalu, dengan ibumu yang rendahan itu, sama-sama keturunan murahan. Leng Aodong, kau boleh membicarakan aku, tapi jangan sampai membicarakan ibuku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Seorang pecundang pencuri, kenapa tidak boleh dibicarakan? Dan juga, kalau kau tidak serahkan cincin giok kepala naga itu, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari keluarga Leng. Ayo semua orang. Pecundang ini, berani-beraninya dia mencuri cincin giok kepala naga. Kalau dia melawan, habisi saja di tempat. Baik. Akan kulihat siapa saja yang berani. Siapa yang berani? Nenek, si manusia tidak berguna yang sudah Anda usir ini. Tidak hanya mencuri cincin kepala naga, keluarga Leng, tetapi dia juga menggores wajah Yan Gege. Nenek, Anda harus bertindak adil untuk kami. Benar, Ma. Leng Feng ini tidak hanya mencuri cincin kepala naga, tetapi juga melukai Xiao Yan. Jika masalah ini tersebar, lalu keluarga Leng di Shangjing, muka apa yang tersisa? Jadi, dia harus mati. Nenek, Anda harus bertindak adil untuk saya. Diam. Ma. Diam. Cincin kepala naga di tangan anak Feng, itu adalah pemberian dari saya. Nenek, apakah Anda sudah pikun? Cincin kepala naga ini, mengapa dia pantas mendapatkan ini? Apalagi, dia juga menggores wajah Yan Gege. Diam. Siapa yang mengizinkanmu memanggil anak Feng sampah? Anak Feng, nenek datang terlambat, membuatmu menderita. Leng Aodong, Leng Yan, ini yang harus kalian ketahui. Mulai hari ini, anak Feng sekarang adalah pemimpin grup Leng kita. Siapapun di antara kalian yang tidak mau menaatinya, pergi dari keluarga Leng. Nenek, baik. Anak Feng, duduk. Anak Feng, 3 hari lagi. Keluargamu yang sama-sama merupakan keluarga terhormat berusia seabad seperti keluarga Leng akan mengadakan pesta pertunangan.
Nenek berencana agar kamu hadir sebagai pemegang kendali. Keluargamu dan keluarga Leng, meskipun merupakan keluarga terhormat yang seabad di Shangjing, dalam hal kekuatan, keluarga Leng selalu sedikit kalah. Jadi, keluargamu secara diam-diam selalu mengincar, ingin mencaplok keluarga Leng kita. Anak Feng, nenek tahu kamu adalah anggota kuil Shishen, tetapi ku dengar orang yang mendukung keluargamu juga adalah anggota kuil Shishen, dan posisinya tidak rendah. Jadi, kamu pergi menghadiri pesta pertunangan itu. Kamu harus menghindari konflik. Jangan sampai menyinggung orang keluargamu. Tuan, saya terlambat selangkah. Nona Liu sudah ditangkap oleh keluarga Mo tadi malam. Keluargamu menangkap Ruyan? Selamat Mo Xiao. Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa itu? Tuan Hu memerintahkanmu untuk segera membawa istrimu ke Taman Shangjing untuk mengadakan pesta pertunangan. Ruyan. Siapa yang membiarkan berandal kecil ini masuk? Tuan muda, dia telah menjatuhkan semua anak buah kita. Apa katamu? Dia sendirian merobohkan kalian semua? Sampah. Keluargamu benar-benar sia-sia memelihara kalian para sampah ini. Berandal kecil, perihal menerobos masuk ke Taman Shangjing itu sudah keterlaluan dan kamu berani melukai orang-orangku ya? Ruyan? Aduh, aku sarankan padamu, simpan saja tenagamu. Dia sekarang adalah wanitaku. Maupun tanpa izinku, dia tidak mungkin menyetujuimu. Persetan. Dia wanitaku, Leng Feng. Kamu bilang dia wanitamu? Kalau begitu, suruh saja dia pergi. Lihat apakah dia akan ikut denganmu. Liu Ruyan? Hahaha. Hai wanita jalan kecil. Sini. Angkat kepalamu untukku. Hei. Apa yang kamu lakukan padanya? Aduh. Lihatlah gayamu itu. Kamu ingin memukulku, ya? Aku beritahu ya. Surat nikah itu, dia sendiri yang menandatanganinya. Hahaha. Tidak mungkin. Hahaha. Tidak mungkin? Tunggu. Betul, surat nikah itu ditandatangani sendiri olehnya. Sebaiknya kau menjauhi keponakanku. Jika kau mengganggu pernikahannya dengan Mo Xiao, aku akan menghabisimu. Menyingkir. Hei. Ruyan. Ruyan. Kau pikir kau ini siapa? Aku ini paman kandungnya. Seorang penjudi bangkrut? Pantas jadi pamannya Ruyan? Akan kubunuh kau. Jangan. Berandalan kecil. Walaupun memukul anjing, tetap harus melihat tuannya kan? Begitu? Kau tidak pantas. Kau. Aduh. Tamparan yang ini, balasan karena kau menampar wajah wanitaku? Tamparan yang ini, agar kau belajar mengingat. Ingat ini baik-baik, tidak semua orang bisa kau pukul. Lalu tamparan ketiga ini karena apa? Oh, tamparan ketiga, karena aku tak suka melihatmu. Gratis, tidak dipungut biaya. Berandalan kecil, aku akan membunuhmu. Mo Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Caca. Mo Xiao dia bukan orang rendahan, melainkan tuan muda keluarga Leng. Apa? Dia ternyata tuan muda keluarga Leng yang setara dengan keluargamu sebagai keluarga. Bangsawan berusia 100 tahun. Meskipun keluarga Leng dan keluarga Mo sama-sama merupakan keluarga bangsawan berusia 100 tahun di Shangjing, tetapi kekuatan keluarga Leng tidak sebanding dengan sedikit pun milik keluarga Mo. Dia sudah menyinggung Mo Xiao, keluarga Leng pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Mo Xiao dialah yang menindas Caca. Kamu harus membalaskan dendam Caca. Aku tidak peduli siapa dia, tuan muda keluarga Leng. Selama dia membuatmu tidak senang, aku pasti akan memberinya pelajaran. Liu Caca, kenapa kamu ada di sini? Mungkinkah kemunculan paman malam itu bukanlah kebetulan? Kamu yang menyuruhnya? Haha, Liu Ruyan, ternyata kamu tidak bodoh, ya? Benar, malam itu, masalah penculikanmu, aku yang menyuruh paman pecandu itu melakukannya.
Kenapa? Kenapa? Liu Ruyan, aku Liu Caca. Dari segi penampilan dan paras, mana ada yang kalah darimu? Kenapa semua pria baik ini harus mengelilingi barang bekas sepertimu? Aku tidak terima itu. Karena aku memang tidak bisa mengalahkanmu, maka aku akan menghancurkanmu. Liu Caca, kamu benar-benar tidak masuk akal, kamu benar-benar sudah gila. Sudah gila? Selama aku bisa menghancurkanmu, apa masalahnya jika aku sudah gila? Seharusnya tadi malam, aku membiarkanmu merasakan apa yang disebut keputusasaan. Tapi tidak apa-apa, sekarang juga belum terlambat. Kalau begitu biarkan dia merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai. Kamu ini siapa, ha? Aku benar-benar menyesal telah melepaskanmu sekali waktu itu. Kali ini bahkan jika semua dewa datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wanita berhati iblis ini. Kurang ajar, dasar rendahan, sudah diambang kematian, masih berani melawan ya? Mokun? Belum cukup dipukul ya? Aku kasih tahu ya, dasar rendahan. Jangan coba-coba sombong di hadapanku. Sekarang juga aku suruh orang menghabisimu. Ayo ke sini. Mo Xiao, jangan sampai buru-buru menghabisinya. Caca masih ingin melihat dia disiksa dan memohon ampun. Kalian semua dengar? Siapapun yang melumpuhkan satu tangannya sekarang, akan kuberikan hadiah 10 miliar rupiah. Melumpuhkan satu kakinya, aku akan memberinya hadiah 12 miliar rupiah. Baik. Lidah tak bertulang, anak ini tamat. Dia masih tidak tahu apa arti pengawal khusus keluargamu. Itu melambangkan apa? Dikabarkan bahwa pengawal khusus ini dikirim secara khusus oleh bos keluarga, Mo dari Sisidian. Jangankan tuan muda pertama keluarga Leng, bahkan jika nyonya tua keluarga Leng datang, pasti tidak akan bisa luput dari kesulitan. Kalian serang saja bersamaan, agar aku tidak perlu membereskan kalian satu persatu. Cari mati. Kulihat siapa yang berani. Mo Xiao, perempuan yang memukulku waktu itu adalah dia. Jangan takut, sebentar lagi. Aku akan menyuruh kalian membalasnya sepenuhnya. Kenapa kalian masih diam saja? Serang dia. Tuan, sudah diselidiki dengan jelas. Keluargamu bekerja sama dengan Kekaisaran Yamamoto Ichiro, berlindung di bawah keluarga Ye, merancang semua untuk menjebak keluarga Leng. Semuanya hanya demi mendapatkan rahasia militer itu. Berkolusi dengan orang Jepang, benar-benar tak termaafkan. Keluargamu harus dihukum mati. Baik. Sialan. Kalian memang tidak berguna. Padahal kakakku mengundang kalian para elit dari Quill Season, tetapi bahkan hanya satu perempuan saja tidak bisa kalian hadapi. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah tuan muda kedua dari keluargamu. Kakakku adalah dewa perang Wuji dari Quill Season. Kamu akan menyesal, kakakku tidak akan melepaskanmu. Keluargamu harus dihukum mati. Kau tak bisa bunuh aku. Aku adalah tuan muda kedua dari keluargamu. Laksanakan. Baik. Tunggu. Ayah, syukurlah kau datang. Anggota keluarga Leng ingin membunuhku. Kau harus membunuh mereka untukku. Anggota keluarga Leng, berani sekali kalian mengusik putraku. Keluargamu berkolusi dengan orang Jepang, kejahatan kalian memang patut dihukum mati. Basmi mereka. Dibasmi? Besar sekali mulutmu. Keluargamu dengan hati tulus mengundang keluarga Leng untuk menghadiri jamuan pertunangan ini. Namun kau malah menuduhku tanpa bukti di sini. Apa kau tidak menganggap serius keluargamu? Keras kepala. Kau... Ayah, kenapa ayah berdebat dengannya? Karena dia sudah tahu segalanya, kita harus sekalian menghabisinya. Bagaimanapun, bukankah perjamuan yang kita siapkan hari ini memang untuk menghabisi keluarga Leng? Diam, segala sesuatu harus didasarkan pada bukti yang kuat. Bagaimana mungkin keluarga terhormat ratusan tahun sepertiku bersekongkol dengan orang Jepang? Dasar bocah tak berpengalaman. Kita sama-sama keluarga terpandang ratusan tahun di Shangjing. Jangan sampai kau salahkan aku jika aku tak memberimu muka. Jika hari ini kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku bisa memaafkan kelancanganmu ini. Aku tidak akan mengungkitnya lagi. Jika tidak, aku akan meminta nyonya tua untuk mengambil jenazahmu. Keluargamu memiliki ambisi buas, bersekongkol dengan bangsa Jepang, dan berani mengancam akan mengambil jenazahku? Ayah, orang ini memang tidak mau menuruti cara baik. Menurutku, jangan tunda-tunda, cepat singkirkan dia, lalu telan keluarga Leng. Dengan begitu, kita bisa membantu kakak untuk menduduki posisi pemimpin Quill Season. Jika Mobing menjadi pemimpin kuil, masa depan keluargamu kita, mana bisa dibandingkan dengan keluarga bangsawan seabad. Wahai anak muda dari keluarga Leng, pergi dan matilah sekarang juga. Hati-hati. Ruyan. Leng Feng, kau bukan tandingannya, cepat pergi. Sudah terlambat bagimu untuk pergi.
Aku beritahu kau, setelah sebentar lagi menyingkirkan dia, setelah itu aku akan menyiksamu pelan-pelan. Hal ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ye Yuan, lindungi Ruyan. Siap. Jangan. Nyonya jangan khawatir, di dunia ini tidak ada satupun orang yang menjadi lawan Tuan. Orang tua, aku akan menggunakan nyawamu untuk menebus semua perbuatanmu barusan. Penebusan dosa? Ayah. Apa? Daya ledak anak ini sangat kuat. Dasar bocah tengik yang selalu bicara bohong. Akan kubuat kau lihat pedang ayahku yang lebih keras atau mulutmu yang keras, ya, ayah. Biarkan saja dia tetap hidup. Aku ingin menyiksanya dengan baik. Ayah, ayah. Bagaimana kau bisa menguasai tinju Dewa Kuil Shishan? Karena memang akulah yang mengajarkannya kepada mereka. Tidak mungkin. Tinju Dewa diciptakan sendiri oleh ketua kuil Shishan. Kau tidak bermaksud untuk mengatakan kaulah ketua kuil Shishan, kan? Dia hanyalah sampah kecil dari keluarga Leng. Lagi pula, kakak juga pernah bilang, ketua kuil Shishan telah menghilang tanpa jejak 5 tahun lalu. Dasar anak haram. Beraninya kau menyamar sebagai ketua kuil Shishan. Ayah, aku baru saja menelepon kakak. Sebentar lagi dia datang dan akan bisa menangkap pemimpin kuil palsu ini. Setelah itu kita bisa mengambil alih seluruh keluarga Leng. Hahaha, dasar bajingan kecil, kau tamat. Apa bajingan kecil ini ingin mati sia-sia? Bajingan kecil, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan mengirimmu ke akhirat. Anakku adalah dewa perang uji dari kuil Shishan. Kau tidak boleh membunuhku. Orang tua, seharusnya kau tidak pernah berani menyentuh wanitaku. Kau tidak boleh membunuhku. Jika kau membunuhku, anakku tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah kau sudah selesai bicara? Ayah. Sekarang giliranmu. Kau tidak boleh membunuhku. Kakakku adalah dewa perang Wuji. Ingat, di kehidupan selanjutnya, jangan pernah coba-coba memprovokasiku. Berani-beraninya kamu merusak pesta pertunangan adikku. Kakak, dia membunuh ayah kita. Apa? Ayah. Kakak, kita harus membalaskan dendam ayah. Dia tidak hanya membunuh ayah, tapi juga berbohong bahwa dia adalah pemimpin kuil Shishan. Sialan. Membunuh ayahku. Aku akan mencincangmu, menghancurkan tubuhmu berkeping-keping. Begitukah? Hanya kamu? Kamu belum memiliki kemampuan itu. Mencari mati. Dewa perang Wuji, kamu begitu angkuh. Kamu adalah Ye Yuan, pemimpin tim Ye Ying. Dewa perang Wuji, beraninya kamu melihat pemimpin kamu berani tidak berlutut. Pemimpin tidak mungkin. 5 tahun yang lalu, pemimpin sudah mengundurkan diri. Bahkan ketika aku pertama kali bergabung dengan kuil Shishan, aku belum pernah bertemu dengan pemimpin. Bagaimana mungkin dia pemimpin? Lancang. Ye Yuan, diam. Demi melindunginya, kamu berani mengucapkan kebohongan bahwa dia adalah pemimpin? Bagaimana mungkin dia pemimpin? Kakak, kenapa kamu bicara sia-sia dengannya? Cepat selesaikan mereka berdua dan balas dendam untuk ayah. Datang. Tangkap penipu tak tahu malu yang mengaku sebagai pemimpin aula ini. Aku ingin tahu siapa yang berani. Serang. Ye Yuan, karena kamu memilih untuk menderita daripada mendengarkan, maka jangan salahkan aku. Hari ini siapapun yang berani menghalangi balas dendamku untuk ayah, harus dilenyapkan tanpa ampun. Ketua tim Ye Ying hanya sampai di sini. Hari ini aku akan membersihkan kuil Shishan. Kakak. Terima kasih banyak pemimpin aula. Ini tinju dewa. Bagaimana dia bisa menggunakan tinju dewa milik pemimpin aula? Apakah ini berarti dia benar-benar pemimpin aula? Tidak. Kamu tidak mungkin pemimpin aulaku. Bagaimana kau bisa menguasai pukulan dewa ciptaan pemimpin kuil? Mobbing, apa kamu masih tidak percaya bahwa yang berdiri di depanmu ini adalah pemimpin kuil Shishan? Pengkhianat Ye Yuan. Apakah penting aku iya atau tidak? Keluargamu bersekongkol dengan Yamamoto Ichiro? Yang diincar bukan hanya rahasia militer keluarga Leng, tapi juga posisi pemimpin kuil Shishan, kan? Perkataanmu itu justru mengingatkanku, tapi sekarang ini tidak penting. Saat ini aku adalah dewa perang Wuji dari kuil Shishan, kedudukanku hanya setingkat di bawah dewa perang Jagal.
Asalkan aku bisa menyingkirkan Dewa Perang Jagal, aku akan menjadi pemimpin kuil Shishen yang baru. Mobing, apa kamu mau memberontak? Ye Yuan, jangan bicara yang tidak enak didengar. Posisi pemimpin kuil ini selalu menjadi milik yang mampu. Pemimpin kuil sudah pensiun 5 tahun lalu. Apa masalahnya jika aku menjadi pemimpin kuil yang baru? Lagi pula, kamu sendiri jangan menganggap dirimu terlalu hebat. Kamu membawanya ke sini, bukankah juga demi posisi pemimpin kuil pada akhirnya? Heh, kita berdua sama saja. Tak ada yang lebih baik dari yang lain. Gila. Silakan saja maki aku sepuasnya. Nanti aku akan lihat di ranjang. Apa kamu masih bisa sekasar dan seenaknya ini? Kau. Yang mengikutiku akan makmur, yang menentangku akan musnah. Kami bersedia mengikuti Dewa Perang Wuji. Kami bersedia. Sekarang giliranmu menuju kematian. Mobing, kamu cari mati. Kepala Aula Jagal, saya datang terlambat. Mohon terima hukuman saya. Bangunlah. Bukankah kau seharusnya berada di medan perang di Jiang Selatan? Mungkinkah Yamamoto Ichiro dan yang lainnya telah gagal? Mobing, apakah kau sangat penasaran? Mengapa aku bisa kembali hidup-hidup? Dewa Perang Jagal, aku benar-benar tidak menyangka kau bisa keluar tanpa cedera dari tangan beberapa Dewa Perang termasuk Yamamoto Ichiro. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatanmu, tapi itu tidak masalah. Ini sudah cukup. Kau sangat percaya diri dengan kemampuanmu? Jika dia adalah Dewa Perang dalam kondisi prima, mungkin aku akan sedikit waspada. Dia sekarang berada di akhir kekuatannya, sama sekali tidak perlu ditakuti. Adapun dirimu, aku bahkan tidak memandangmu. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku sekarang telah menembus alam Zen Citra. Di dunia ini, sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawanku. Bahkan jika kau benar-benar kepala aula kuil pembunuh dewa, kau tidak akan bisa menyentuhku. Apa? Kau menembus alam Zen Citra? Apakah alam Zen Citra itu hebat? Hebat sekali, nak. Akan kuberitahu, orang yang menembus alam sejati dapat tentukan hidup atau mati seketika. Lagi pula, pemimpin kuil-kuil Shishen kala itu hanyalah alam transformasi belaka. Kalau begitu, mungkinkah aku sedang menyembunyikan kekuatanku? Tidak mungkin. Jika dulu kau tidak terperangkap di alam transformasi, bagaimana mungkin kau mundur? Apakah kau percaya jika kukatakan aku ingin menjadi orang biasa? Omong kosong. Kau menolak kekuasaan besar dan bersikeras menjadi orang biasa, kata-katamu ini hanya bisa menipu anak berumur 3 tahun, tidak bisa membohongi Mobing ini. Terima saja kematian ini. Kau berani? Keadaannya sudah sampai di titik ini, apa yang tidak boleh. Bahkan jika dewa datang hari ini, mereka tidak akan bisa berbuat apapun padaku. Posisi pemimpin kuil Shishen ini hari ini pasti akan kududuki. Aduh, Nona Yuan. Inikah yang namanya alam sejati? Dewa Perang Jagal, hari ini adalah hari kehancuranmu. Mundur, biar aku yang maju. Mundur, biar aku yang urus. Siap. Jika ini adalah kekuatanmu di tingkat Zendao, aku benar-benar kecewa. Dasar bocah sialan, masih saja sok berani di saat seperti ini, ya. Sebentar lagi kakakku beraksi, akan kubuat kau tidak bisa tegak seumur hidupmu. Mundur? Aku ingin melihat seberapa kuat kepala aula kuil pembunuh dewa itu, yang dulu itu. Banyak gaya. Brengsek, ayo lagi. Leng Feng, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Aku tidak ingin anakku lahir tanpa seorang ayah. Kakak. Minggir. Ayo lagi. Lagi. Akan kuberikan kau kesempatan mencoba pedang raja, ciptaanku sendiri. Leng Feng, hati-hati. Iya. Ini adalah gerakan ilusi. Kakak. Tidak mungkin, padahal aku sudah mencapai tingkat penyempurnaan. Terus kalau kau mencapai tingkat penyempurnaan itu, di mataku kau hanyalah sampah belaka. Kakak. Sudah cukup? Semua ini sudah waktunya untuk segera berakhir? Tunggu. Bajingan kecil. Lepaskan dia. Sekarang bawa orang-orangmu dan enyah dari Taman Shangjing. Kalau tidak, aku akan menembakmu sampai mati. Orang-orang yang mengancamku? Semuanya sudah mati. Jangan banyak omong kosong. Laksanakan. Aduh. Paduka. Saya hanya punya adik satu-satunya ini.
Ampuni dia, nyawaku, silakan Anda ambil semau Anda. Kakak, Kau sama sekali tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Sejak keluarga Mo kalian mulai bersekongkol dengan orang Woguo, akhir kalian sudah pasti. Paduka, selain nyawa kami berdua, bisakah anggota keluarga Mo yang lain Anda bebaskan? Hukum tidak menghukum banyak orang. Dosa-dosamu, kau bayar sendiri. Terima kasih banyak, Paduka. kakak, jangan kakak. Kakak. Kak, Leng Feng, saya kira saya tidak akan pernah melihatmu lagi. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Semua yang berhubungan dengan keluarga Mo, kirimkan mereka semua ke penjara abadi. Baik. Kakak, saya tidak bisa masuk penjara. Saya tidak bisa masuk penjara. Jika kau telah mengetahui risikonya, mengapa kau melakukannya dari awal? Kakak, saya salah. Maafkan saya. Tolong maafkan saya, kakak. Kau salah, maka tebuslah dengan tindakan nyata. Liu Ruyan, saya ini adik kandungmu saya, beda ibu. Apa kau yakin ingin setega ini? Maaf saja, saya, Liu Ruyan, tidak sudi bergaul dengan adik yang rela melakukan apa saja dan menggunakan segala cara demi mencapai tujuannya, apalagi dengan hati sekejam itu. Liu Ruyan, jika kau membiarkan saya masuk penjara, ayah dan nenek tidak akan membiarkanmu. Jika kau memasukkanku ke penjara, ayah dan nenek tidak akan membiarkanmu. Saat mereka menjadikan kebahagiaanku sebagai alat tawar-menawar untuk ini dan itu, aku, Liu Ruyan, sudah bukan bagian dari keluarga Liu lagi. Liu Ruyan, kau Liu Caca, selama ini aku selalu mengalah padamu, memberimu ruang, tetapi yang kudapatkan bukanlah pengertian, melainkan perlakuan yang justru semakin menjadi-jadi. Mulai sekarang, sebaiknya kau merenung di penjara. Baik. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Bawa dia pergi. Ruyan, Liu Ruyan, kau akan mendapat balasan buruk. Kau pasti akan mendapat balasan buruk. Anda keluarga pasien, ya? Ya, saya. Bagaimana Anda menjadi anggota keluarga pasien? Pasien sudah hamil 5 bulan, mengapa Anda masih membuatnya stres? Dokter, Anda bilang dia hamil? Anda tidak tahu dia hamil? Saya juga tidak tahu bagaimana Anda bisa menjadi suaminya. Pasien sudah hamil hampir 5 bulan, Anda tidak tahu? Untungnya dibawa tepat waktu dan tidak ada bahaya yang terjadi pada bayi di dalam kandungannya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesal. Aku menjadi ayah? Pengantin pria, apakah Anda bersedia di tempat pernikahan yang sakral ini mengakui dan menerima pengantin wanita menjadi istri sah Anda di masa depan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan? Anda akan mencintai dan menghormatinya, menghiburnya dan melindunginya sampai akhir hayat. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Pengantin wanita di tempat pernikahan yang sakral ini, apakah Anda bersedia mengakui dan menerima pengantin pria menjadi suami sah Anda di masa depan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan? Anda akan mencintai dan menghormatinya, menghiburnya dan melindunginya sampai akhir hayat. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Tuan, meskipun keluargamu telah musnah, tapi Yamamoto Ichiro selalu bergerak di balik layar. Kali ini, dia bahkan membawa 10 ahli Zhensheng masuk ke negara ini. Masuk, kalau begitu biarkan mereka selamanya tinggal di tanah Daxia. Baik,